relasi sudut. Nah, apa yang dimaksud dengan relasi sudut? Dalam kuadran, ternyata antara nilai sudut di satu kuadran dengan kuadran lain itu memiliki relasi. Nah, sudut yang berelasi itu adalah pasangan sudut yang memiliki hubungan. Ya, seperti namanya, relasi kan artinya hubungan. Nah, akibat dari hubungan ini nantinya perbandingan sudut-sudut tersebut memiliki rumus tertentu. Kita mulai dulu dari kuadran 1. Di kuadran 1 itu rentang sudutnya adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat kan. Nah, rentang sudut seperti itu ada di bawah 90 derajat. Maka kita bisa mulai di sini dari yang pertama yang akan kita bahas adalah relasi sudut alfa. Misalnya kita memberi nama sudutnya alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Kita lihat dulu kuadrannya, kuadran 1. Misalnya kita punya suatu garis yang membentuk sudut alfa. Nah, garis ini memiliki koordinat x, y. Artinya panjang atau besar arah horizontalnya x dan besar arah vertikalnya adalah y. Panjang dari garisnya itu sendiri adalah r dan sudut alfanya berada di sana. Sekarang kalau garis R ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ingat ya, kalau kita membahas cermin, kalau kita bercermin nih, kita tentu akan melihat di cermin itu adalah bayangan kita. Nah, sama seperti konsep garis ini terhadap pencerminan. Jadi ketika suatu garis dicerminkan terhadap garis lain, maka akan ada bayangannya. Nah, bayangan dari garis R ini adalah seperti ini, dan koordinat dari garis ini nanti karena dia berupa bayangan maka kita namai P aksen, dan besar arah horizontalnya sama dengan besar arah vertikal dari garis R yang pertama tadi ya. Makanya sekarang di sini kita beri di posisi sumbu X-nya itu kita beri Y, sedangkan di posisi sumbu Y-nya kita beri X. Karena panjang dari arah horizontalnya itu yang ini sama dengan yang di sini. Sedangkan panjang arah vertikalnya itu sama dengan yang ada di sini. Gitu ya. Jadi penggunaan simbol yang sama ini menunjukkan bahwa nilainya sama. Karena garis ini dicerminkan, maka kita akan memiliki nilai sudut alfanya lagi, dan letak sudut alfanya ada di sini. Agar lebih mudah, kita beri 3 titik yang menghubungkan garis-garis ini dengan nama, misalnya Q, O, dan Q aksen. Kita lanjut, ingat kembali tentang trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nilai trigonometri yang ada di sebelah kiri yang kita lihat ini mengacu pada sudut alfa yang berada di sini. Sudut alfa yang awal. Sin itu adalah depan per miring. Sisi di depannya adalah Y dan miringnya adalah R, dan begitu pula seterusnya ya. Nah, sekarang ketika kita ingin mengaitkan dengan sudut 90 derajat dikurang alfa, kita bisa melihat dulu di mana sih letak dari sudut 90 derajat dikurang alfa itu. Nah, sudut 90 derajat itu adalah besar sudut siku-sikunya kan. Kemudian dari hasil pencerminan diperoleh nilai sudut alfa itu ada juga di sebelah sini. Maka nilai 90 derajat dikurang alfa itu adalah 90 derajat dikurang alfa. Maka 90 derajat dikurang alfa itu adalah besar sudut yang di sini ya. Karena letak sudutnya di sini ya, maka agar lebih mudah kita bisa memindahkan garis X dan Y menjadi di posisi kanan dan bawah. Oke. Nah, jadi besar sudut yang tadi sudah kita lingkari ini adalah 90 derajat dikurang alfa. Kita mulai dari sin 90 derajat dikurang alfa. Sin itu adalah depan per miring. Depan dari sudut 90 derajat dikurang alfa adalah sisi X, sedangkan sisi miringnya tetap adalah R. Nah, dari sini kalau kita bandingkan dengan trigonometri yang awal, ternyata sin 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan nilai cos alfa, yaitu X per R. Maka
sin 90 derajat dikurang alfa itu dikatakan sama atau senilai dengan cos alfa. Kita lanjut ke cos 90 derajat dikurang alfa. Cos itu adalah samping per miring. Samping dari sudut 90 derajat dikurang alfa ini adalah y dan miringnya adalah r. Maka di sini kita bisa tuliskan y per r. Kalau kita lihat dari trigonometri di sebelah, y per r itu adalah sin. Jadi cos 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Nah, begitu pula seterusnya, tan 90 derajat dikurang alfa. Tan adalah depan per samping. Depannya adalah x dan sampingnya adalah y. Maka di sini kita bisa tuliskan x per y. Nah, x per y itu ternyata sama dengan cos alfa. Berarti tan 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan kotangan alfa. Kita lanjut ke cosec 90 derajat dikurang alfa. Cosec adalah kebalikan dari sin. Sin tadi x per r, maka cosec 90 derajat dikurang alfa adalah r per x. Kalau kita lihat dari trigonometri di sebelah kiri, r per x itu adalah sec alfa, maka cosec 90 derajat dikurang alfa sama dengan sec alfa. Kemudian ke sec 90 derajat dikurang alfa, sec adalah kebalikan dari cos, maka di sini kita tinggal balik saja jadi r per y. Kebalikan dari ini ya. Nah, r per y adalah sama dengan cosec alfa ternyata ya. Lanjut ke cot 90 derajat dikurang alfa, kebalikan dari tan nih. Tannya x per y, berarti cot 90 derajat dikurang alfa adalah y per x. Kalau kita lihat ke trigonometri di sebelah kiri, itu sama dengan tan alfa. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa adalah seperti ini, dan nilainya semuanya adalah positif karena nilai di kuadran 1 semua trigonometri bernilai positif.